Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Master Tri dalam rangka persiapan ujian nasional mata pelajaran IPA SMP tahun 2017. Kita bahas untuk contoh latihannya yaitu soal ujian nasional tahun 2016. Moto kita yaitu kita bisa karena terbiasa. Lanjut, kita bahas soal yang pertama yaitu pengukuran dengan menggunakan stopwatch. Cara membacanya yaitu jarum pendek menunjukkan detik, jarum pendek menunjukkan menit, jarum panjangnya menunjukkan detik. Kemudian dihitung berapa detik, kita jumlahkan. Hasilnya jelas. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ciri-ciri benda dalam wujud padat, cair ataupun gas, saya kira tidak bermasalah. Kemudian nomor 3 yaitu mencari letak benda yang benar. Untuk mencari letak benda yang benar, kita harus bisa mengetahui massa jenis suatu benda. Massa jenis yaitu massa dibagi volume. Dengan tabel benda 1, 2, 3 kita masukkan, hasilnya jelas mana yang besar, mana yang kecil. Massa jenis yang besar akan berada di bawah, massa jenis yang kecil akan berada di atas. Jawaban jelas D. Nomor 4, larutan asam basa dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Intinya hasil akhirnya asal jadi merah berarti larutannya asam. Kemudian kalau hasil akhirnya menjadi biru, maka akan larutan tersebut berupa larutan basa. Jawaban jelas D. Kemudian lanjutnya, ciri khusus beberapa macam unsur yang menyebabkan kaleng berkarat adalah oksigen, sangat jelas. Tidak bermasalah. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Perubahan fisika atau perubahan kimia. Tandanya yaitu perubahan fisika hanya bentuknya saja atau ukurannya saja. Kemudian kalau perubahan kimia berubah bendanya, berubah wujudnya, berubah sifatnya. Nah, sifat ini bisa ditandai dengan warna, bau, ataupun rasa. Jawaban jelas. Lanjut ke soal berikut nomor 7. Pengaruh negatif dari penggunaan deterjen terhadap lingkungan. Jawaban jelas, tidak bermasalah. Kemudian nomor 8, gejala psikis. Gejala psikis yaitu gejala yang tidak tampak, lawannya yaitu gejala fisik. Karena yang ditanyakan gejala psikis, maka yang dicari yaitu gejala-gejala yang tidak tampak. Yang tidak tampak yaitu nomor 3 dan nomor 4. Jelas. Lanjut berikutnya. Nomor 9 yaitu pemuaian. Nah, disajikan gambar percobaan, kemudian tabel nilai koefisien Muai. Hubungannya yaitu benda yang mempunyai nilai koefisien Muai yang besar di tabel yaitu aluminium, maka aluminium itu akan mengalami pemuaian yang lebih cepat, berarti lebih panjang dibandingkan tembaga ataupun baja. Kemudian kita lihat pada hasil percobaan. Nah, yang paling panjang yaitu R, berarti yang R ini adalah yang aluminium. Ditunjukkan dari garis-garis strip yang ditunjukkan jarum. Kemudian disusul P dan G. Dengan demikian kita urutkan saja mana yang ditunjukkan di soal atau yang diminta di soal. Jawaban jelas. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 10 yaitu gerak benda. Disajikan tabel. Nah, untuk melihat apakah gerak benda ini gerak yang bagaimana, kita lihat tabel kemudian kita buat grafik antara jarak dengan waktu. Dari grafik ini akan terlihat. Nah, grafik yang berupa parabola itu hasilnya fungsi kuadrat dari S sama dengan V0T kali ditambah setengah AT kuadrat, sehingga geraknya gerak GLBB. Kemudian yang bawahnya yaitu
grafiknya berupa grafik lurus, bendanya yaitu benda GLB, geraknya gerak GLB. Jawabannya jelas, bisa dipilih benda 1 berarti GLBB, benda 2 berarti GLB. Dilanjutkan soal berikut. Nomor 11, hukum Newton 1. Mana yang berhubungan dengan hukum Newton 1? Untuk mengetahuinya ya harus mengetahui hukum Newton 1 itu apa. Hukum Newton yaitu jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Jumlah gaya yang sama dengan 0 itu ditunjukkan oleh huruf A dengan perhitungan di bawahnya. Saya kira jelas, tidak bermasalah. Kemudian lanjut ke soal berikut. Energi kinetik benda saat menyentuh tanah di titik C. Untuk menjawab ini kita harus mengetahui hukum kekekalan energi mekanik. Artinya di sembarang tempat nilai energi mekanik sama, baik di A, di B maupun di C. Dari soal yang bisa dihitung yaitu energi mekanik di tempat B, yang nilainya energi mekanik di tempat B yaitu EK ditambah EP. Dengan perhitungan demikian hasilnya 250. Dari hasil ini akan kita masukkan ke energi mekanik di tempat C. Energi mekanik di tempat C berarti EP ditambah EK. Tapi karena EP-nya itu 0, yang disebabkan karena saat menyentuh tanah hanya berarti 0, sehingga EP-nya 0. Sehingga berapakah energi kinetik yang ditempati di titik C? Maka semuanya berupa energi mekanik itu berupa energi kinetik semuanya. Hasilnya 250. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 13. Nomor 13 soalnya yaitu kegiatan beberapa anak individu ini yang tidak melakukan usaha. Usaha itu apa? Usaha yaitu gaya kalikan perpindahan. Bukti melakukan usaha maka bendanya harus berpindah. Yang tidak melakukan usaha berarti yang C, karena tembok didorong tidak akan berpindah kemana-mana. Soal berikut nomor 14. Dua orang anak bermain jungkat-jungkit. Nah, permainan jungkat-jungkit ini identik dengan tuas pada pesawat sederhana dengan rumus V kali LV sama dengan F kali LF. Kita masukkan saja perhitungannya sehingga dihasilkan 4. Saya kira tidak bermasalah. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Soal berikut yaitu nomor 15. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yaitu Rho kali G kali H. Rho G dilihat dari soal, kemudian hanya lihat dari gambar. Sehingga didapatkan H 80 cm. Kedalaman dilihat dari atas permukaan air. Kemudian kita masukkan hasilnya 8000. Saya kira jelas. Kemudian soal berikutnya nomor 16. Nomor 16 yaitu ciri-ciri khusus pada beberapa planet. Kata kuncinya di sini yaitu bumi, salah. Ciri-cirinya berwarna merah, jelas salah karena bumi dikenal dengan planet biru. Sehingga jawaban yang nomor 2, yang ada pilihan nomor 2 berarti salah. Jawaban jelas. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Soal berikutnya yaitu soal nomor 17. Menghitung cepat lambat gelombang dari grafik. Cepat lambat gelombang tidak harus diukur dengan lambda dibagi periode, tetapi bisa menggunakan rumus umum yaitu V sama dengan S dibagi T. Tetapi kita harus mengetahui jarak yang dari titiknya sama dengan waktunya. Dari gambar akan diketahui panjang lembah 4 meter, maka kita akan uraikan menjadi 4, 4, 4, 4 sehingga panjang titik atau jarak dari A sampai B 16. Kemudian waktunya yang di soal waktunya 8. Sehingga jawabannya 2, jelas. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya pemanfaatan bunyi pantul.
di sini digunakan untuk menghitung tembok dari jarak tembok antara A dan B. Hasan berteriak ke B dan Hasan berteriak ke A. Nah, untuk mencari jarak ke A berapa, jarak ke B berapa, yaitu dirumuskan SA sama dengan V kali TA dibagi 2. SB-nya juga sama, V kali TB dibagi 2. Hasilnya jelas. Kemudian berapakah jarak antara A dan B? Maka jarak A dan B itu jarak SA ditambah SB. Nah, hasilnya jelas B. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut, yaitu penggunaan kacamata. Nah, dari soal melihat jelas itu kalau jaraknya 50 cm, padahal normalnya yaitu 30 cm. Berapa kekuatan lensa matanya, disitu bisa dihitung dengan rumus P sama dengan 100 itu 100 cm dibagi jarak normalnya dikurangi 100 dibagi jarak yang tidak normal. Hasilnya 20/15 disederhanakan menjadi 4/3 dioptri. Saya kira jelas. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikut. Gaya tolak menolak atau tolak menarik antara muatan listrik. Intinya yaitu muatan yang sama tolak menolak untuk muatan yang berbeda tarik menarik. Kata kuncinya berada di P bermuatan positif. Diuraikan saja, diuraikan, kemudian mana yang ditanyakan, jawaban jelas. Kemudian untuk yang soal berikut, menghitung kuat arus pada rangkaian listrik. Untuk menghitung kuat arus pada rangkaian listrik, maka kita terlebih dahulu harus bisa menghitung R paralel, R semuanya di situ R pengganti semuanya yang dihitung yaitu R paralel ditambah R kecil. Hasilnya perhitungannya seperti itu, R totalnya dihasilkan 10, kemudian dimasukkan ke rumus hukum Ohm, I sama dengan V dibagi RT. Hasilnya jelas. Kemudian lanjut soal berikut, menghitung daya listrik pada alat-alat listrik. Nah, di sini ada pengecohnya yaitu waktu penggunaan per hari. Karena yang dihitung 1 bulan maka dihitung 1 bulan semua. Dengan perhitungan seperti coret-coret tersebut maka dihasilkan jawaban seperti tadi. Jawaban jelas D, tidak bermasalah. Dengan rumus P sama dengan W dibagi T. Soal berikutnya, soal yang terakhir yaitu gambar magnet. Intinya kutub yang sama akan tolak menolak, kutub yang berbeda akan tarik menarik. Gambar yang sesuai, gambar yang C. Saya kira tidak bermasalah. Demikian penjelasan pembahasan secara cepat. Untuk dapat mengikutinya atau misalnya belum jelas, bisa saja di pause, kemudian diklik saja, diulang-ulang. Demikian penjelasannya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.